Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tandaliku biha al-usub wa dalinu biya su'ub wa ala alihi wa sahbihi man ilahi mangsub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin al-hadi. Amma ba'du, usikum jami'an wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Janabal muhtaramin, habaibana, sadah bani Alawi, abna Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul. Wabil khusus panjenenganipun ayahanda Al-Habib Mustafa bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Juga para habaib yang lainnya, Yaitu Al-Idrus dan habaib yang lainnya yang nun sewu kula dereng pirsa dereng ngertos asmanipun, yang semoga para beliau senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmatullahi wa barakatuh alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Dan semoga luapan barokah tersebut kemudian mengalir ke hati kita masing-masing. Kita bawa ke rumah, kemudian menebar ke seisi rumah, memberkahi anggota rumah tangga kita. Amin ya rabbal alamin. Para masyaikhuna, Mbah Kiai Hashim, Mbah Kiai Abdul Aziz, Mbah Hashim, Mbah Syamsul Hadi, mutiara hitam dari Madiun. Allahumma sholli alaih. Dan para asatid yang alhamdulillah berkesempatan rawuh pada malam yang penuh bahagia ini. Pak Ikung dipun sekecaaken anggenipun pinarak. Ugi para asatid yang tidak nampak dari sini. Alhamdulillah pada malam yang mulia ini kita lagi-lagi mendapatkan tambah nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dengan berbagai cara, dengan berbagai latar belakang dan background cerita perjalanan masing-masing, akhirnya bisa sowan di tempat yang mulia ini, di tempat ayahanda kita Al-Habib Mustafa bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Semoga sekali lagi kita memperbanyak doa di tempat ini, karena saya yakin nadhrah jad beliau Sayyidina Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim selalu terpancar di rumah ini, sehingga sekedar kita hadir di tempat ini insya Allah penuh dengan barokah. Amin ya rabbal alamin. Apalagi barusan kita mengikuti pembacaan maulid Simtud Duror
untaian mutiara yang dirangkai oleh seorang wali agung, kebanggaan baginda Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Imam Khalifatu Khairil Anam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dulu ketika Majelis Al-Habib Ali diselenggarakan, para hadirin di Seun, mereka tidak merasakan hidup di dunia. Mereka begitu damai, begitu nyaman, begitu tenang hati, sehingga seakan-akan mereka merasakan kehidupan surgawi. Termasuk karomah Al-Habib Ali Al-Habsyi. Saking sambungnya hati beliau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking tergantungnya kecintaan beliau kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga getaran hati yang begitu kuat itu kemudian meresonansi ke hati para hadirin yang ada, sehingga menciptakan ketenangan hati, kedamaian jiwa, melupakan berbagai macam hiruk pikuk kehidupan dunia. Dan muncullah istilah ketika hadir bersama-sama mengikuti Maulid subuh, sambutan dari wakil Sohibul Bait Ustadzuna Misbahul Muhim. Sambutan yang ringan, sederhana, tapi bagi saya sangat mengena di hati. Ya, seperti inilah kehidupan yang kita dambakan, saling berhadapan, bahagia, tersenyum, tidak ada rasa permusuhan di hati kita. Ini adalah kehidupan, merupakan replika dari kehidupan surga. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kehidupan surga dengan gambaran wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin, ala sururim mutaqabilin. Dan kami hilangkan apa yang ada dalam hati mereka min ghil, penyakit ghil, penyakit dendam, kesumat, permusuhan, tidak nyaman hatinya melihat orang lain, itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari penduduk surga dalam kondisi ikhwanan, saling bersaudara. Nah, perasaan gambaran ini sering kita jumpai, sering kita rasakan ketika kita menghadiri majelis seperti ini. Apalagi di tengah-tengah kita, di hadapan kita ada para habaib, ada para masyayikh, pada para asatidz yang kita yakin para beliau mendapatkan nazrah baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun dari baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga siapapun kita, sekali lagi, sehingga siapapun kita, sekecil apapun kita, seremeh apapun kita, sekotor apapun kita, kalau mau meluangkan waktu hadir di majlis maulid seperti ini, maka hati yang kotor, hati yang berkarat, hati yang keras, ini akan ikut bergetar dengan getaran-getaran para masyaikhuna yang sudah terbiasa bergetar hatinya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini sangat bisa diterima oleh akal. Hukum pengetahuan, ilmu pengetahuan alam pun mengatakan seperti itu. Ada hukum resonansi. Ada hukum resonansi. Ada getaran yang dihasilkan oleh ikut getaran benda yang bergetar yang lain. Ada beberapa hati yang tersimpan, yang bergetar, selalu bergetar karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata getaran yang kuat ini merembet, menular kepada hati yang lain. Alhamdulillah, kita berada di tengah-tengah majelis tersebut. Sehingga tanpa terasa, tanpa kita sadari, kita merasakan kenyamanan. Yang nanti ketika kita pulang, acap kali kita mencarinya lagi tidak ketemu.
Sampai di rumah kemudian merasakan tadi kok di masjid enak, sekarang menciptakan lagi di rumah tidak bisa. Maka kita temukan lagi di masjid berikutnya. Di masjid berikutnya dan di masjid berikutnya. Akan halnya dengan ayat yang kita bacakan tadi. Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu memberikan penafsiran. Pertama kali ahli surga masuk ke dalam surga, maka disodorkan kepada mereka dua sumber mata air. Ainani. Sumber yang pertama kepada mereka para penduduk surga dipersilahkan untuk diminum. Begitu penduduk surga pertama kali menginjakkan kakinya di pelataran surga dan meminum air mata yang pertama ini, maka semua penyakit hati yang namanya ghil itu luntur dari hatinya. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Tidak ada rasa tidak nyaman. Yang ada hanyalah ikhwanan, persaudaraan, rasa bersaudara, rasa nyaman duduk dengan siapapun di sampingnya. Ini yang setiap saat kita rasakan, sering kita temukan di majelis maulid dimanapun kita berada. Di Madiun, di Ponorogo, di Wonogiri, di Kediri, di Solo, di Gresik. Kita tidak mengenal satu sama yang lain, tapi ketika duduk bersama, mendengarkan maulid, mendengarkan mauidhah, mengamini doa, maka tidak ada rasa sedikit pun ganjalan dalam hati. Maka tidak berlebihan, tidaklah heran ketika para hadirin di kota Sewun pada waktu itu, ketika majelis dipimpin langsung oleh beliau Habib Ali Al-Habsyi, mereka merasakan hatinya begitu damai, melupakan berbagai macam hiruk pikuk, kerutan, urusan duniawi. Sesaat hanya teringat Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya teringat kerinduan dan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita rasakan seperti di majlis-majlis pada malam hari ini, meskipun sesaat, ini akan terus bersambung dan bersambung sehingga menjadi untaian keindahan hati yang lama-lama akan menguat dalam hati kita. Seperti kemarin yang pernah saya sampaikan di majlis yang lain, bahwa semoga keagungan baginda Nabi Muhammad SAW yang masuk ke dalam hati kita bisa membuat sungkan berbagai macam penyakit hati kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang dilihat dari hambanya adalah kondisi hatinya. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya melihat hati kita, tidak melihat yang lainnya. Oleh karena itu, sekali lagi keberkahan majlis ini, keberkahan Habib Ali Al-Habsyi, keberkahan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran dan penyakit hati ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah meminum sumber yang pertama, kepada ahlu surga disodorkan sumber yang kedua. Beda dengan sumber yang pertama, sumber yang kedua ini kemudian digunakan untuk mandi. Maka akibat dari mandi dengan sumber air yang kedua ini, maka wajah mereka menjadi cemerlang, tubuh mereka menjadi bercahaya, bersih sebersih-bersihnya. Demikian juga dengan kita. Harapan kita hadir di majelis yang seperti surga ini. Kita tidak pulang dari tempat ini kecuali tubuh kita yang dipancar dari hati ini menjadi tubuh yang bercahaya. Meskipun sesaat. Kemudian kita bawa pulang sampai di rumah. Dan kemudian cahaya tersebut akan menular kepada anak istri kita di rumah. Sehingga jadilah keluarga kita menjadi keluarga yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita akan
pentingnya memperhatikan kondisi hati dari berbagai macam penyakit. Di antaranya yang merisaukan hati kita adalah penyakit al-hasad. Al-hasad, iri dengki, tidak nyaman bila melihat orang lain bahagia. Melihat orang lain mendapatkan kenikmatan, hati kita tidak nyaman, tidak menak, ada perasaan tidak nyaman. Itu adalah al-hasad. Ingat, al-hasad ta'kulul hasanat kama ya'kulun nar al-hatab. Bahwa penyakit dengki ini akan menghabiskan, menghabiskan dengan meludeskan kebaikan-kebaikan yang kita rajut, kebaikan-kebaikan yang kita tumpuk, kebaikan-kebaikan yang kita kumpulkan dengan susah payah, tahu-tahu habis. Sebagaimana api, meskipun dengan perlahan tapi pasti akan menghabiskan kayu bakar. Kita sudah repot, sudah susah payah mengumpulkan pahala sholat, susah payah mengumpulkan pahala sedekah, pahala tilawatul Quran, dan pahala kebaikan-kebaikan yang lain. Dan kita merasa kebaikan sudah banyak. Tapi ternyata nanti di hari kiamat kita tidak menjumpai sedikit pun kebaikan-kebaikan yang sudah kita rasakan pernah melakukannya. Usut punya usut, ternyata kebaikan-kebaikan tersebut dimakan habis oleh penyakit hati yang namanya al-hasad. Kedengkian, ketidaknyamanan hati bila melihat orang lain, sahabatnya, temannya, saudaranya mendapatkan kenikmatan. Oleh karena itu, seperti kita duduk bersama, berhadap-hadapan, saling melihat, saling memandang, saling berjabat tangan bila bertemu, bahkan saling berhimpitan ketika duduk. Ini merupakan napa cara lek ngarani cah sekolah niku. Terapi yang manjur, terapi yang mujarab untuk mengikis berbagai macam rasa hati yang tidak nyaman apabila bersentuhan dengan orang lain. Bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mensyariatkan bahwa setiap kali kita mengikuti jamaah sholat, maka beliau mengingatkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamati sholat. Yang namanya sholat jamaah menurut versi baginda Nabi Muhammad SAW adalah dengan cara merapatkan barisan dan meluruskannya. Merapatkan barisan dan meluruskannya hingga bahu kiri kita menyentuh bahu kanan orang yang ada di sebelah kiri kita, dan bahu kanan kita menyentuh bahu kiri orang di sebelah kanan kita, sehingga kita merasakan kehangatan, merasakan persaudaraan yang mengalir di hati kita ketika kita bersentuhan dengan orang lain. Bahkan baginda Nabi Muhammad SAW mengancam kalau kita tidak mau sholat berjamaah dengan cara taswiyatus sufuf, merapatkan barisan dan meluruskannya, maka kita terancam akan tercerai-berai, mudah diadu domba, akan mudah dihasut untuk merasakan tidak nyaman dengan saudara kita. Seperti yang terjadi pada saat ini. Seperti yang terjadi pada saat ini. Kita mendapatkan fitnah yang luar biasa. Hanya di pondok pesantren yang tidak kedapatan, tidak kebagian fitnah tersebut. Di pondok pesantren sholat tetap rapat, tetap uyel-uyelan. Tapi kita lihat di masjid-masjid tertentu, di kebanyakan masjid, sholat dengan acara direnggangkan, berjarak. Sementara setelah selesai sholat kemudian duduk bersama dengan jarak yang rapat. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah sebuah fitnah yang melanda umat ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga fitnah ini segera berlalu dan berakhir dari negeri kita. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mungkin niku ingkang saged kula aturaken. Semoga yang sedikit ini bermanfaat khususnya untuk pribadi kula piyambak. Umumnya kepada jamaah yang lain. Semoga kita tetap istiqomah melanjutkan safari maulid ini sampai malam yang terakhir, malam Rabu Pahing nanti. Dan sebagaimana bulan Ramadan selama sebulan penuh kita ditempa, dididik dengan keras, kemudian keberkahan bulan Ramadan akan berimbas di 11 bulan yang berikutnya. Demikian juga semoga pendidikan yang lumayan ketat dan keras selama 41 malam hari ini berimbas kepada malam-malam berikutnya selama 1 tahun sampai nanti kita menjelang bulan Rabiul Awal berikutnya. Semoga kita dikaruniai usia yang panjang dalam kesehatan, dalam keselamatan, fi sihatin wa afiatin, dan kesejahteraan, sehingga kita bisa bertemu lagi dengan bulan Rabiul Awal yang akan depan dengan kondisi yang lebih baik, dengan hati yang lebih baik, dan dengan mahabbah yang lebih kuat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadza samihun an taksir wal afu minkum hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rahimakumullah.